sore kawan-kawan. Sore. Selamat datang di Jadi Jagat Kampung Puisi. Bagi kawan-kawan yang belum tahu apa itu Jadi Jagat Kampung Puisi, Jadi Jagat Kampung Puisi atau kita lebih menyingkatnya dengan Universitas Udayana. Kuliah tidak selesai karena saya sakit dan harus pulang kampung kembali ke negara dengan disertai juga pengobatan secara medis. Schizophrenia bagi saya sebuah, pada waktu dulu ya mungkin Bong, dulu saya menganggapnya itu sebuah apa ya, bisa dibilang sebuah aib gitu ya, kegagalan, sebuah tiba-tiba kita seperti ada cobaan berat, tiba-tiba gagal kuliah, seperti itu mungkin bisa dibayangkan ya dok. Seperti itu. Jadi saya banyak bersentuhan, banyak ditolong oleh pengobatan medis waktu itu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang dulu disebut Rumah Sakit Jiwa Bangli. Saya pernah dirawat 2 minggu pada tahun 2009 dan karena putus obat pada tahun 2011 kembali dirawat selama 2 minggu. Perkenalan saya dengan seorang psikiater bernama Dr. Igusti Rai Putrawiguna, SPKJ. Membuat saya bisa sangat terbantu bersama teman-teman, kawan-kawan senasib. Kami dulu setiap 2 minggu sekali bertemu di rumah Dr. Rai di bilangan Jalan Gatot Subroto. Nah, pertemuan 2 minggu itu kira-kira tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2015 ya. 2015. Jadi waktu itu saya masih bekerja sebagai resepsionis di sebuah penginapan di Tanjung Benoa. Jadi saya tahu ada komunitas namanya Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia yang berpusat di Jakarta. Pada waktu itu kami berkumpul tiap 2 minggu sekali. Rasanya ada bertemu teman-teman senasib, bertemu dengan orang-orang yang sama-sama dan tanda kutip sakit seperti itu. Nah, dalam perkembangannya kemudian Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia, kami membentuk Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia Simpul Bali yang kemudian bermetamorfosa menjadi Rumah Berdaya Denpasar yang banyak didukung oleh pemerintah Kota Denpasar dengan dukungan Pak Wali Kota yang terdahulu, Pak Ray Mantre ya. Nah, schizophrenia dengan pengobatan yang rutin, dengan edukasi, dengan saya banyak tahu. Dulu kan waktu di negara di Jemberana belum tahu apa itu schizophrenia. Keluarga juga, karena ada kakak saya almarhum yang mengidap schizophrenia juga, masih merasa trauma, takut keluarga. Sampai itu karena kurangnya pengetahuan, dan ini menjadi PR kita bersama bahwa kesehatan mental terutama saat-saat ini di banyak negara di dunia menjadi hal yang mulai diperhatikan seperti itu. Nah, 2009 pertama kali sakit schizophrenia sampai sekarang 2021, jadi 12 tahun. 12 tahun dengan tetap mengkonsumsi obat, itu sangat membantu saya bisa tetap berkarya, bekerja. Iya, seperti itu. Jadi menurut dari pengalaman dianggap bahwa schizophrenia itu yang dialami dianggap bahwa ketakutan akan masa depan yang suram. Gitu. Nah, bukan hanya itu. Kalau dalam bahasa gaulnya belum move on dari masa lalu. Jadi masa lalu, masa depan ya. Mungkin Dokter Krisna aja akan menjelaskan seperti itu. Mungkin ada pendapat
pemandangan berbeda dari Mas Krisna tentang skizofrenia itu sebenarnya apa itu? Apakah tentang akan ketakutan dengan masa depan yang suram atau halusinasi, delusi? Kita silakan. Ya, terima kasih banyak. Jadi kalau kita berbicara tentang skizofrenia dari aspek saintifik, aspek keilmuan, skizofrenia itu sebenarnya adalah kondisi seseorang di mana orang tersebut berada jauh dari realita. Kemampuan seseorang dalam menilai realita itu bermasalah. Ketika syarat itu terpenuhi, maka orang tersebut otomatis akan disebut mengalami gejala psikotik. Nah, kemudian apakah semua orang yang mengalami gejala psikotik itu akan skizofrenia? Belum tentu, karena ada hitung-hitungan angka juga di mana berapa lamakah orang mengalami gejala psikotik baru bisa disebutkan skizofrenia. Kalau dari PPDGJ, pedoman diagnostik yang biasa digunakan di Indonesia itu 1 bulan. Kemudian kalau misalkan untuk yang biasa dipakai di Amerika, DSM itu 6 bulan. Jadi intinya skizofrenia itu sebenarnya sebuah gangguan atau penyakit yang ada rentang waktu yang harus dipenuhi. Tetapi gejala utamanya yaitu gejala psikotik. Jadi kalau misalkan kita mau berbicara tentang skizofrenia, kita akan bicara tentang gejala psikotik. Nah, gejala psikotik itu sebenarnya kalau secara keilmuan banyak sekali pembagiannya. Ada pembagian berdasarkan struktur anatomi otak yang terkena, seperti itu. Ada yang berdasarkan pembagian lama yang disampaikan oleh Bleuler pada saat pertama kali skizofrenia itu ditemukan di dunia, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita melihat dari pembagian, misalkan saja dari pembagian struktur anatomi otak, skizofrenia itu sebenarnya psikotik itu sebenarnya gejalanya ada gejala positif, gejala negatif, ada gejala afektif, kemudian ada gejala kognitif, dan juga ada gejala agresivitas seperti itu. Dan ketika ada gejala seperti itu, kemudian ada juga tendensi mengarah ke kemampuan seorang untuk menilai realita terganggu, maka bisa jadi orang tersebut mengalami gejala psikotik, dan kalau bertahan lama pada akhirnya mengalami gejala skizofrenia. Seperti itu sih, gampangannya seperti itu. Itu sih. Kita kembali ke Angga ya. Angga ini kan seorang penulis, penyair juga, dan juga jurnalis. Apakah Angga ini menulis itu untuk terapi penyembuhan mental atau memang untuk pengen jadi penulis? Awalnya ketemu puisi itu dari mana itu sebenarnya? Iya. Kalau diperhatikan, saya mulai tertarik menulis itu bisa dibilang sejak sekolah dasar ya, beli foto, Bang. Waktu itu saya suka korespondensi. Zaman tahun 90-an 2000 itu ada namanya PT Pos Indonesia punya majalah, saya lupa namanya. Di majalah itu ada nama-nama alamat sahabat pena seluruh Indonesia, jadi saya mengirimkan surat, saling berkabar. Zaman itu waktu kalau sekarang kan belum ada WhatsApp atau apa ya. Nah, mulai dari menulis surat itu kemampuan literasi kalau dalam istilah sekarang, bagaimana menuangkan isi pikiran ke dalam tulisan. Jadi selain mendapat teman, mendapat kenalan baru, jadi bagaimana menuangkan itu yang penting menurut saya. Menulis itu menuangkan isi pikiran ke dalam tulisan. Nah, kemudian seperti saya ceritakan tadi, setelah tamat sekolah menengah pertama SMP, saya kan sempat di SMA 1 Singaraja. Waktu itu sempat setahun di sana tinggal dengan bibi. Mungkin pada buku Dua Kota Dua Ingatan itu ada puisi saya tentang bibi saya. Nah, itu.
Nah, setelah balik dari Singaraja kembali bersekolah di kampung halaman di Negara, jadi bisa dibilang pertemuan dengan Nano Dakansas itu beliau bisa dibilang guru pertama saya, guru pertama yang mengajarkan sastra. Saya masih ingat di kamar kos beliau berasal dari Melaya di dusun di desa Moding. Jadi dari Moding di Melaya. Jadi beliau kos di kota di Negara. Waktu itu saya punya teman seangkatan namanya Ibet Surgana Yuga, nama lengkapnya Ide Bagus Eka Darmadi. Jadi iya, tamatan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jadi kami diberi ruang oleh Blinano untuk menulis puisi. Waktu itu beliau mengelola sebuah tabloid dan majalah di Jemberana. Jadi senang sekali rasanya ketika puisi pertama kali masuk koran gitu ya, dimuat. Dan kakak saya beli Joni Wijaya waktu itu yang guru di SMA 1 Negara memberitahukan enggak, puisimu dimuat, dan saya sangat senang sekali. Dan rasanya kemana-mana tuh ingin bawa clipping itu, wih penyair nih gitu. Bukan, mulai memasuki dunia kepenulisan seperti itu. Nah, kaitannya dengan kemudian, jadi saya menulis, yang perlu dicatat adalah saya menulis jauh sebelum era atau fase saya mengidap skizofrenia, itu yang perlu dicatat. Jadi ketika menghadapi musibah dalam tanda kutip musibah skizofrenia, menulis kemudian menjadi sebuah terapi. Waktu itu kan Facebook belum banyak yang tahu. Saya kenal Facebook tahun 2007, waktu itu awal-awal ada Facebook. Jadi menulis status, menulis pemikiran, jadi banyak ruang-ruang. Dan kemudian sekarang bermetaforsa jadi koran, terakhir Instagram seperti sastra. Jadi dalam kaitannya dengan skizofrenia, menulis adalah terapi atau medium yang sangat bagus, sebuah katarsis. Jadi meluapkan rasa sedih, rasa marah, kecewa, atau hal-hal positif lain seperti jatuh cinta, kebahagiaan. Jadi puisi-puisi saya adalah apa yang saya alami. Jadi saya mengalami perasaan A, saya menulis. Jadi tidak sekedar fiksi. Mungkin tadi saya ngobrol sebelum acara dengan Bang Obe Marsuki, Ahmad Obe Marsuki, tentang itu. Jadi ya. Oke, sebelum acara lebih jauh, berarti Angga ini memang dulu awalnya memang ingin jadi penulis atau memang berkegiatan dengan menulis? Iya, bersentuhan dengan, kalau istilah sekarang kan literasi, kalau dulu kan belum ada istilah itu. Jadi bersentuhan dengan dunia tulisan, dunia buku ya. Jadi mungkin dari kawan-kawan yang mengidap skizo juga, pertama dari kawan-kawan Rumah Berdaya itu mungkin ada yang sebelumnya seperti Gus Moyo, sebelumnya dia kan bukan penulis. Ketika dia mengidap skizo, dia mulai menulis dan menghasilkan novel. Beda dengan dianggap bahwa dia memang menekuni dunia menulis sebelum sebenarnya. Iya. Sebelum kita lempar ke teman-teman, mungkin nanti ada kawan-kawan ada yang bertanya, mungkin saya akan bertanya satu pertanyaan tentang sama Krisna. Memang pengen profesi jadi psikiater. Itu sejak kapan pengen jadi dokter psikiater? Ya, itu pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya setelah saya jadi psikiater, atau saat saya jadi residen, atau bahkan ketika penerimaan residen. Ya, sebenarnya kalau psikiater sendiri
berujung pada realita bahwa umur manusia itu tidak bisa diperpanjang, kan gitu. Maksudnya ada takdir yang membatasi umur manusia. Mau seberapa banyak pun teknologi, ya pada akhirnya kalau misalkan takdirnya di situ mungkin kecelakaan atau apa, pas pada akhirnya akan meninggal kan. Konsep awal umur tidak bisa diperpanjang, tetapi kualitas hidup sangat bisa ditingkatkan. Jadi mungkin itu salah satu titik balik apa yang membuat saya memilih menjadi psikiater. Dan ada hal lain juga di mana ternyata ketika kita psikiatri itu kan mempelajari orang lain, mempelajari sikap dan perilaku yang patologis, yang tidak sehat kan begitu kan. Ketika kita mempelajari dan ketika kita mendekati orang di depan kita, klien atau pasien di depan kita, sadar atau tidak, sebenarnya terapis itu sedang mengobati dirinya sendiri, karena dia pada akhirnya akan mempelajari dirinya sendiri. Ketika dia sudah bisa mempelajari dirinya sendiri, baru paling tidak dia bisa mengerti apa yang dirasakan oleh orang di depannya. Dan ya mungkin itu akumulasi ide, kemudian pada akhirnya ide yang imajiner itu pada akhirnya muncul ke dalam bentuk konkret, berbentuk buku pada akhirnya. Ya sebelum buku itu juga sudah menjadi sebuah tesis untuk persyaratan lulus menjadi psikiater. Judulnya, konsepnya adalah mindfulness yang digunakan pada residen, pada peserta didik. Kemudian dilihat bagaimana respon peserta didik calon psikiater itu setelah menjalani mindfulness ketika dia berhadapan dengan pasiennya. Nah, ketika dia berhadapan dengan pasiennya dibantu dengan mindfulness, ternyata banyak ditemukan di mana pasien yang bertumbuh itu juga beriringan dengan terapis yang juga ikut bertumbuh, memahami dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi karena hasil dari tesis itu seperti itu, ini studi kualitatif sih, karena hasil dari tesis itu seperti itu, maka saya pada akhirnya mengkonkretkan lagi, menerjemahkan itu ke dalam buku sains populer yang judulnya juga lebih spesifik, yaitu Mindfulness Terapi untuk Terapis. Jadi intinya bagaimana terapis itu pada akhirnya dia akan mendalami dirinya sendiri beriringan dengan pertumbuhan klien atau pasien di depannya. Jadi itu yang menarik sebenarnya. Mungkin saja kita tidak menyadari bahwa hubungan interpersonal kita sebagai manusia kepada manusia lain atau profesional dari terapis kepada kliennya itu tidak lepas dari variabel-variabel itu. Memahami orang di depan kita, pada akhirnya kita hanya akan meraba rasakan, dan pada akhirnya raba rasa itu bergerak sejauh memahami diri kita sendiri. Gitu. Kalau misalkan hanya berhenti di meraba rasakan, pada akhirnya tebakan-tebakan yang akan kita munculkan dari tindakan atau perilaku yang orang di depan kita lakukan, itu pada akhirnya hanya akan subjektif dan hanya akan merepresentasikan apa yang ada di dalam diri kita kan. Pada akhirnya meraba rasakan itu, pada akhirnya dia harus bergerak lagi menuju ke arah yang interpretasi. Jadi kita menanyakan asumsi awal kita, apakah benar seperti ini, apakah mungkin seperti ini kepada klien atau pasien di depan kita. Ketika pasien atau klien di depan kita itu mengatakan hal yang berkebalikan dengan asumsi awal kita harus terbuka bahwa sebetulnya memang ada kemungkinan lain selain ya apa yang ada di dalam kepala terapis itu sebelum memberikan asumsi awal kepada orang depannya. Itu kan hubungan profesional ya. Untuk hubungan profesional saja sangat bermanfaat, apalagi untuk hubungan personal manusia satu dengan manusia lainnya. Ya itu sih sebenarnya ujung-ujung dari apa alasan saya mencari pada akhirnya memilih psikiatri. Sebenarnya ada dua pilihan sih selain psikiatri. Saya akan sekolah psikiatri, atau kalau nggak dapat sekolah psikiatri, saya tidak akan sekolah. Pilihannya hanya dua.
Ya intinya itu sih, memahami diri sendiri. Oke, sebelum kita lanjut, kita lempar pertanyaan ke kawan-kawan. Mungkin pembacaan puisi dulu nggak apa? Jadi Pembacaan puisi mungkin. Oke. Acara selanjutnya akan ada pembacaan puisi dari Angga. Silakan Angga. Iya, terima kasih. Berdiri. Ya juga, berdiri juga apa? Enggak, duduk aja. Saya akan membacakan puisi pada lembaran koran Harian Nusa Bali Minggu 10 Januari 2021. Lembaran koran ini sangat berarti bagi saya karena bisa dibilang ini kerja kreatif, artinya puisi saya yang dimuat oleh Mendiang Umbulandu Paranggi, yang rubrik ini dikelola oleh Mendiang Umbulandu Paranggi yang baru meninggal beberapa waktu lalu. Ada 7 puisi. Konon kalau Pak Umbu suka sekali mengartikan kata 7. Kalau mungkin dalam musikalisasi puisi Bang Tan Lioi, saya pernah dengar waktu SMA, saya sempat beli kasetnya waktu itu, 7 Cemara. Jadi pertama kali mengenal Pak Umbu waktu SMA melalui kabar-kabar, cerita-cerita dari Blinano da Kansas waktu itu. Sekitar tahun 2015 atau 2016 itu puisi saya sempat dimuat. Waktu itu Pak Umbu masih di Bali Pos sebagai redaktur, dimuat di Bali Pos, dan itu pertama kali puisi saya masuk koran, masuk rubrik yang diasuh Pak Umbu Landu Paranggi, Mendiang Pak Umbu Landu Paranggi. Iya, kita semua berduka sangat kehilangan sosok beliau, dan semoga harapan saya tadi saya sempat bicara dengan Pak Dimas juga, bahwa Jati Jagat Kampung Puisi ini akan terus menjaga api, menjaga pesan dan amanah dari Mendiang. Saya akan membacakan puisi, salah satu puisi dari halaman koran ini, di mana dimuat ada 7 sajak atau puisi. Puisi ini saya buat untuk saya tulis ketika ibu saya yang sebulan lalu berpulang. Saya punya memori, mungkin dalam bahasa psikologis atau psikiatri, memori buruk tentang ibu. Tapi kami sudah berdamai, memaafkan, karena mungkin dokter lebih paham tentang pikiran yang sadar sebagaimana seorang anak yang sejak kecil diasuh paman bibi, diadopsi, merindukan seorang ibu kandung. Dan tapi hikmah di balik itu ketika saya 5 tahun dalam masa pemulihan di kampung itu, saya jadi mengenal ibu. Jadi apapun mungkin kita bisa bilang pengalaman buruk, tapi kan ada hikmah semua itu, dan itu rencana dari Tuhan yang mungkin di luar logika kita. Baiklah, saya akan bacakan puisi untuk ibu saya. Lagu untuk ibu. Jika engkau selalu berdendang tentang kepalsuan dunia, aku pernah ingin mati, tinggalkan semua kenangan tentang diri. Mimpi buruk hantui malam, walau aku tahu masa lalu telah lama berlalu dan kalender berganti tanpa pernah kusadari. Engkau di mana saat aku kecil, dirawat di rumah sakit dan terus menanyakan mengapa kau belum juga datang melihat. Aku terpaksa pulang ke kampung halaman saat skizofrenia merampas mimpi indah hidupku.
harapan yang sekejap kandas. Akhirnya aku mengenalmu. Tak ada lagi sesal kelahiran. Ku peluk masa lalu seperti memeluk tubuh tuamu di dingin dini hari. Ku temui lagi ibu yang dulu tak sempat ku kenal. Ia mengusap kesedihan di hati yang gundah dan kalah oleh kenyataan. Ibu membaca puisi-puisiku dalam buku. Ia sangat senang melihat diriku kembali temukan kepingan diri yang dulu hilang. Ku dengar suara pelan di telepon. Ibu datang ke kota tempatku kini bekerja. Kami saling menatap penuh rasa haru. 2020. Terima kasih Anda. Mungkin jadi apa sebenarnya pertanyaan teman Anda. Jadi apakah sudah siap? Apa kita sebelum melemparkan jawaban kepada kawan-kawan semua? Sebuah lagu tentang skizofrenia, judulnya Halusinasi. Pikiranku mengatakan kamu adalah raja. Pikiranku mengatakan kamu adalah penguasa. Pikiranku mengatakan kamu adalah Tuhan. Pikiranku mengatakan kamu harus bunuh diri. Halusinasi, halusinasi, halusinasi. Ternyata itu semua hanyalah halusinasi. Pikiranku mengatakan kamu adalah raja. Pikiranku mengatakan kamu adalah penguasa. Pikiranku mengatakan kamu adalah Tuhan. Pikiranku mengatakan kamu harus bunuh diri. Halusinasi, halusinasi, halusinasi. Ternyata itu semua hanyalah halusinasi. Halusinasi, halusinasi, halusinasi. Ternyata itu semua hanyalah halusinasi. Ya, terima kasih. Boleh minta satu lagi. Aku mau pernah mati, tak pernah kosong ini. Menari lagi di jalan, tapi percaya diri. Oh, I am Siso, I am Siso, I am Siso.
Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Tapi sekalian sudah kapan nggak saya megang buku ini. megang itu? Skizo. Saya mengidap skizo dari tahun 2011 kalau nggak salah, sekarang sudah 11 tahun. Sudah tahun. Itu karena ketakutan masa depan atau halusinasi seperti apa? Apa penyebab saya mengalami skizo ini sangat sulit untuk saya jelaskan. Tapi saya bisa jelaskan apa aja yang saya alami. Ya, yang saya alami seperti halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, sehingga saya tidak bisa fokus dan tidak bisa berkonsentrasi. Karena mengalami halusinasi pendengaran itu seakan-akan yakin saya bahwa itu memang sesuatu menyuruh saya gitu, menyuruh saya telanjang, mengamuk seperti itu. Suara-suara hantu masuk ke pikiran. Ya, seperti itu. Tidak bisa dibantah. Tapi tidak bisa dibantah. Tapi seiring berjalannya waktu dan saya menjalani pengobatan, saya mulai tahu apa itu skizofrenia, belajar dari pengobatan itu dan mulai stabil sampai sekarang. Jadi pengobatannya minum obat-obat. Ya, minum obat. Yang terapi juga hanya bermental, musik atau nilai drama juga apa? Musik saya memang dari sebelum saya mengidap skizo memang sudah saya suka musik. Memang hambatannya skizofrenia itu menurut saya tidak berpengaruh akan kecerdasan, tapi berpengaruh sekali kepada ilmu pengetahuan saya. Seperti yang dulu itu yang sekarang lupa. Makanya lagu saya pendek-pendek, saya tidak bisa, bukannya nggak bisa, sulit menghafal yang panjang. Contoh lagi bertemu dengan orang, pertama kali kenalan, nantinya bisa lupa. Ya, lupa namanya. Oke, terima kasih. Jadi tepuk tangan dulu untuk apa Saraswati, dan ada juga Hendra Utai. Nanti kita minta pendapatnya kepada Hendra Utai. Sebelum saya melempar pertanyaan kepada kawan-kawan, mungkin saya ada satu pertanyaan buat Mas Krishna. Selain pengobatan seperti kecil seperti itu, apakah terapi menulis dan kesenian itu memang menyembuhkan seperti apa? Oh iya, terima kasih. Saya akan coba membahas menggunakan konsep sains sebisa mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita melihat terapi terhadap gangguan jiwa, tidak hanya skizofrenia, neurotik, depresi, cemas, itu pun juga bisa. Itu tidak hanya obat saja, tetapi ada yang non obat. Non obat sendiri ada yang dibantu dengan psikiater atau psikolognya dengan menggunakan psikoterapi. Dan di luar itu ada yang namanya terapi kerja, occupational therapy kalau di bahasa Inggrisnya. Jadi bagaimana kita, khususnya untuk skizofrenia ini pentingnya itu bagaimana kita mengembalikan fungsi-fungsi dari penyintas itu agar bisa kembali lagi ke kondisi sebelum dia sakit. Fungsi-fungsi pekerjaan sehari-hari agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana itu bisa berjalan, bisa berfungsi? Karena sebenarnya terapi kerja itu sendiri fungsinya untuk mengembalikan, tadi kan ada konsep skizofrenia, psikotik itu terjadi karena adanya hendaya atau ketidakmampuan untuk menilai realita kan. Jadi terapi kerja itu fungsinya untuk membawa penyintas itu kembali ke realita sesungguhnya, realita yang sebenarnya ada di sini. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan lebih fokus lagi ke menulis, mungkin saya bisa pakai contoh
buku Angga Wijaya Menulis Halusinasi. Kapan terbitnya nih? 2 bulan yang lalu. Oh iya, Jadi 2 itu bulan. buku puisi yang ke-6. Ya, 2 bulan yang lalu. Ini judulnya Menulis Halusinasi, Angga Wijaya, penerbitnya dari Lire ya. Publisher ya. Lire Surabaya. Publisher. Jadi misalkan saya contoh kasus pakai buku ini ya. Saya belum membuka, saya belum membaca. Kemudian saya hanya melihat judulnya saja, Menulis Halusinasi. Ini juga sudah pernah saya bahas di posting di Gema Bali, di media massa online. Kalau kita bahas, ini kan ada 2 kata ya, menulis dan halusinasi. Kalau menulis sendiri itu kan bermakna aktif ya, seseorang melakukan, seseorang menulis kan begitu. Kemudian halusinasi itu sendiri itu bermakna pasif. Maksudnya pasif di sini, kalau kita kembali ke definisi dari halusinasi itu kan sebenarnya adalah persepsi seseorang yang salah. Persepsi itu kan ada 5 ya, sesuai dengan panca indera. Jadi persepsi orang yang salah, di mana sumber dari persepsi itu sebenarnya nggak ada, itu halusinasi. Misalkan halusinasi dengar, sebenarnya tidak ada suara kucing, tapi orang tersebut mendengar suara kucing. Itu kan bersifat pasif ya. Jadi bagaimana sesuatu yang bersifat pasif itu dikatarsiskan, kemudian dibalas dengan bersifat aktif, dengan cara membuat hal tersebut menjadi konkret dalam bentuk tulisan. Misalkan ini saya mendengar halusinasi suara kan begitu, kemudian dari suara kemudian dikatarsiskan. Jadi seperti bejana itu ketika kita, nggak usah bejana sih ya, yang lebih ekstrim lagi itu seperti balon ya. Balon diisi air, dia akan mengembang terus. Bayangkan air yang mengisi balon itu adalah halusinasi. Ketika dia mengembang, balon pasti punya batas maksimal kan. Pada akhirnya balon akan meledak. Nah, katarsis itu gunanya di mana? Katarsis itu gunanya adalah untuk membolongi balon ini. Bolong kecil aja, kemudian dia akan mengeluarkan air sedikit demi sedikit. Jadi balon tidak akan meledak. Itu fungsi katarsis. Jadi sesuatu yang mengendap, kemudian di let it flow. Jadi terima dia, kemudian biarkan dia mengalir dari suara menjadi tulisan. Itu kalau kita membahas menggunakan contoh kasus seperti ini. Kalau misalkan kita membahas teori agak berat ya, teori psikoanalitik yang disodorkan oleh Jacques Lacan, tulisannya Lacanians, Jacques Lacan. Di situ kan dia menyebutkan, sebenarnya dia mempertegas konsep dari psikoanalitik dari Freud, tapi dia mempertegas dengan konsep seperti ini. Ada triad Lacan. Yang pertama adalah tatanan imajiner, kemudian tatanan simbolik, kemudian tatanan real. Ada trias itu. Kita bahas satu-satu. Jadi misalkan pertama adalah tatanan imajiner. Tatanan imajiner itu adalah subjek dan objek itu masih menjadi satu. Dia belum berbentuk kata, kita belum bisa mengkognisinya. Kalau misalkan kita ngomongin hermeneutik faktisitas, itu masih dalam tahapan sebelum sebuah pengalaman itu terkonkretkan dengan struktur-struktur yang ada di kepala. Itu imajiner. Jadi subjek objek masih menjadi satu kan gitu kan. Kemudian di polaritas, di paradoksikal, di titik yang lain itu ada namanya tatanan real. Tatanan real itu adalah ketika realnya, real di sini ada tanda kutip ya, bukan real yang benar-benar terjadi. Ini area filsafat ya. Ketika ada sesuatu, subjek ini ternyata mendambakan sesuatu. Dia mendambakan sesuatu tapi tidak bisa dicapai. Itu real. Jadi ada jarak kan. Nah, untuk menggapai jarak itu, maka muncullah tatanan simbolik. Tatanan simbolik ini adalah dicirikan dengan munculnya bentuk-bentuk konkret, dalam tanda kutip adalah bahasa, bisa dalam bentuk sesuatu yang bisa dilogika, matematika kan juga bahasa ya.
di logika, kemudian ada yang dalam bentuk konsep-konsep visual, ada yang bentuk konsep-konsep tulisan, verbal seperti itu. Nah, Laclau menjelaskan bahwa psikotik itu terjadi ketika tatanan imajiner tidak sampai ke tatanan simbolik gitu loh. Jadi tatanan imajiner ini belum bisa tersampaikan dengan bahasa-bahasa. Jadi sebenarnya dia menginginkan sesuatu di luar sana, tapi dia tidak bisa menyampaikan itu dalam bentuk bahasa-bahasa yang simbolik, sehingga realitanya bergeser, kan gitu kan. Nah sekarang fungsi dari menulis dalam kita pakai salah satu contoh kasus ya, menulis itu gimana? Menulis itu kan adalah bagaimana kita mewadahi sesuatu yang imajiner itu dalam bentuk tulisan sebagai simbol, kan gitu kan. Jadi sebenarnya itu membawa posisi seseorang penyintas, di mana posisi itu adalah berada jauh dari realita, dibawa mendekati realita dengan menggunakan simbol-simbol itu, gitu. Jadi fungsinya itu untuk sebagai katarsis, kembali lagi, sebagai wadah agar tatanan simbolik itu bisa hadir, seperti itu. Salah satunya adalah menulis, kan seperti itu. Itu sih. Jadi kalau tidak menggunakan terapi berkesenangan seperti menulis, dia akan bertambah parah kondisinya. Enggak, tidak akan bertambah parah, karena malah akan bertambah baik ya, karena ada konsep yang tadi itu, mewadahi sesuatu yang absurd di kepala yang sebelumnya tidak terkonsepkan, sama seperti mungkin kayak seniman ya. Seniman itu kan sampai seseorang itu menciptakan sesuatu yang konkret. Kalau kata bahasa Karl Marx itu menciptakan kopian dirinya dalam bentuk benda, agar ciptaannya itu, agar manifestasinya itu bisa berkomunikasi dengan manusia lain dan juga berkomunikasi dengan dirinya sendiri, kan gitu kan, seperti itu kan. Nah, fungsi dari menulis itu sendiri juga seperti itu. Jadi kita menyediakan wadah agar kita bisa menuangkan imajiner kita yang tidak terkonsepkan itu, yang sebenarnya nggak konsep, dan ketika nggak konsep, pada akhirnya dia mencari menuntut ke area real ya, dalam tanda kutip gitu. Kalau misalkan kata-kata saya agak ada yang meleset, mohon dimaafkan. Menuntut untuk mencapai sesuatu yang bernama hasrat, itu kan dia memerlukan simbolik. Nah, wadah itu ya berupa tulisan salah satunya. Mungkin kalau seniman ada yang visual, ada yang lukis seperti itu, ada yang dengan lagu seperti itu. Itu mewadahi sebenarnya. Ya walaupun ketika kita tidak serta-merta itu langsung berhasil, kan seperti itu. Kayak misalkan ketika ada pasien psikotik nih, misalkan kita suruh gambar. Kalau kita ada pasien-pasien itu kan biasanya kita suruh gambar rumah, pohon, orang, kan gitu kan. Biasanya kalau orang-orang yang psikotik, yang reality testing ability, kemampuan dia menilai realita itu terganggu, gambar-gambar itu kan agak kacau itu tuh. Akak gitu ya? Ya entah abstrak, entah apa, orangnya itu gambarnya gimana gitu, gininya kayak gimana. Itu kan sebenarnya kan ketidakmampuan dia untuk membuatkan wadah terhadap sisi imajinernya dia, padahal dia sebenarnya memiliki hasrat untuk menyampaikan atau untuk meminta sesuatu menggunakan pesan-pesan itu kan. Nah, pesan-pesan itu yang dibungkus dalam bentuk simbolik itu yang dia tidak miliki. Belum berhasil, belum terbentuk bagus kemampuan untuk memiliki untuk membentuk itu kan. Disitulah fungsinya terapi seni salah satunya. Ya menulis juga bisa, karena kalau misalkan kita lihat tulisan-tulisan, kebetulan saya baca yang ini ya, dikasih
dikasih hadiah nih. Bukan. Yang mana kemarin itu? Yang ini ya. Tidur di hari Minggu. Bukunya bagus sekali. Maksudnya ketika kita membaca ulang tulisan tersebut, mungkin saja penulisnya sedang menggunakan alam nirsadarnya untuk menulis. Iya. Kan gitu. Jadi ketika penulis menggunakan logika malah nggak jadi. Jadi dia menggunakan alam nirsadarnya untuk menulis. Intuisi. Mungkin juga intuisi. Tapi kalau misalkan intuisi mungkin sudah terkonkretkan kan. Mungkin ya entahlah yang belum terkonkretkan itu yang berbicara kan. Ketika itu berbicara, kemudian si penulisnya itu berhasil untuk membuatkan wadah yang bagus, akhirnya dia tersalurkan kan. Jadi aku sebenarnya pingin seperti ini, tetapi aku tidak bisa mewadahi itu dalam bentuk hal yang konkret. Makanya kemampuan dia menilai realita itu bergeser jauh gitu. Itu sih kebayang ya konsep seperti itu ya. Anda kan sebelum mengidap skizo menulis itu. Tapi setelah mengidap skizo itu, apakah Anda itu menulis untuk tujuan terapi atau memang untuk mengeluarkan untuk halusinasi atau apa-apa? Iya, seperti yang Dr. Krisnaji tadi bilang, kebanyakan puisi-puisi saya itu berasal dari alam bawah sadar atau nirsadar. Jadi mungkin jika ada selama mengidap skizo. Iya. Kalau mungkin pada buku pertama catatan pulang ini kan 67 puisi yang saya tulis dari masa SMA. Jadi mungkin ada perbedaan di tiap buku seperti itu. Mungkin jika di masa lalu mungkin hanya menulis tentang cinta, asmara. Pada buku-buku selanjutnya tetap ada asmara, tapi lebih karena saya bersentuhan juga. Saya suka baca buku filsafat, spiritualitas, agama. Jadi lebih ingin, kalau Bung Waris Wisatsana pernah bilang waktu peluncuran catatan pulang itu, setelah ini Angga harus keluar, tidak lagi menulis tentang diri seperti itu. Jadi mungkin masih menulis tentang diri, tapi dikaitkan dengan fenomena sosial, dengan pesan-pesan. Mungkin ada yang bilang juga, mungkin para seteru atau yang para kritikus dalam tanda kutip, Angga menggurui seperti itu. Iya, saya belajar antropologi, sempat kuliah di antropologi. Jadi masyarakat kita mungkin belum siap ketika ada anak usia lebih muda. Ya, nanti Iya, seperti itu. Iya. Sebelum kita lempar ke kawan-kawan, ada yang utai, orang seniman teater, nanti mungkin memberikan sebuah pepatah. Tapi sebelum yang maju, ada Pak Nyoman juga, kawan dari Rumah Berdaya. Koordinator Rumah Berdaya dan Pasar. Mungkin bisa sedikit bertanya, mungkin Pak Nyoman bisa berdiri sini, Pak Nyoman. Mungkin ini juga Pak Nyoman selaku pendiri Rumah Berdaya juga menampung kawan-kawan pengidap skizo. Luar biasa ya. Suatu kali saya main ke Rumah Berdaya dan memang orang-orang di sana memang diberdayakan ya. Maksudnya diberdayakan, mereka dilatih bekerja untuk mencari uang segala macam, dan itu sangat luar biasa Pak Man. Bagaimana Pak Man bisa seperti punya pikiran itu? Ini teman-teman harus diberdayakan meskipun mereka orang lain menganggapnya gila gitu. Sebenarnya sih ini saya tidak sendirian. Ini ada senior saya Angga ini dulu. Nah, seperti yang tadi disampaikan itu ya, kami berawal dari kumpul-kumpul di rumahnya Dr. Rai. Terus ini sih sebenarnya inisiatifnya Dr. Rai sama Dr. Rai.
seorang seniman namanya Kabul atau Budiago Koswara, tapi sekarang beliau lagi ada di Singapura. Saya cuma mungkin waktu itu di antara teman-teman saya yang agak stabil dan tidak punya kesibukan. Kalau Angga kan stabil tapi punya kesibukan, dia kerja waktu itu di Tanjung Benua ya. Jadinya saya sih yang mengkoordinir teman-teman untuk berkegiatan di Rumah Berdaya. Awalnya dari mulai berkegiatan bungkus dupa, menggarap dupa sampai menjual, dan itu juga kita pakai untuk makan siang. Selanjutnya kita mulai menyablon dan sekarang bikin minyak. Ini sih sebenarnya bukan kerja saya sendiri, tapi teman-teman yang begitu aktif gitu, yang begitu semangat juga, sehingga mereka dapat manfaat, bisa pulih, bisa berkegiatan, bisa main-main keluar seperti sekarang. Sebenarnya saya mau nanya ini juga dok, sebelum dilanjutkan saya mau nanya ini. Tadi dibilang sama Angga itu ya untuk berkegiatan ekspresi menulis itu, dan salah satu wadahnya itu ya di media sosial seperti Facebook. Gimana sisi positif dan negatifnya, dan mana yang lebih banyak positif atau negatifnya itu dok? Kalau kita menulis atau menumpahkan, ya bilanglah gejala halusinasi kita, gejala delusi kita. Seperti sekarang ini Rumah Berdaya ini sama JKP ini diobok-obok sama NASA kayaknya ini. Dan itu sudah mulai divideokan kayak itu. Nah, gimana menurut dokter pandangannya, sudut pandang dari praktisi kesehatan mental? Terima kasih dok. Silakan dijawab Dr. Krisna. Positif negatif ya. Semua hal itu pada dasarnya nggak ada yang absolut positif atau negatif. Jadi kita akan membahas dari dua sisi saja sih. Kalau untuk menggunakan media sosial untuk mencurahkan sesuatu, tentu saja ada resikonya. Resikonya adalah kritik itu nggak tersaring. Jadi lebih ganas dia. Kritik kan akan lebih ganas, suka nggak suka kan lebih ganas. Bahkan yang tidak suka tanpa ada alasan pun akan lebih ganas. Dia nyerang tanpa ada dasar logika, kok nggak suka, tapi yang jelas nggak suka aja gitu. Logikanya nggak tertata gitu kan. Itu lebih ganas. Untuk penulisan ke media sosial, efek sampingnya ya itu. Jadi kesiapan dari penulisnya itu sendiri atau si pencipta itu sendiri itu mau tidak mau harus dipaksakan agar dia benar-benar siap terhadap segala cacian dan pujian. Sebenarnya itu kan juga kalau misalkan kita lihat dari sisi negatifnya, ketika nggak kuat dia akan semakin hancur. Tapi kalau dari sisi positifnya, ketika itu juga bisa dijadikan sebuah latihan agar dia bisa benar-benar berani untuk menciptakan simbologi dari dirinya sendiri kan gitu. Jadi aku nggak peduli dicaci atau gimana, yang penting aku sudah bikin karya kan gitu. Itu kan sebenarnya mungkin kalau secara subjektif saya pernah merasakan itu, karena dulu kan saya juga 6 tahunan itu kan menggeluti fotografi landscape, terutama landscape. Kemudian saya awal-awal belajar fotografi ya tetap sih sampai sekarang itu komunikasinya di Jogja itu di Sangkring Art Space. Kebetulan itu kan punya kakak saya, Putu Liong, Putu Setawijaya. Itu ketemu sama teman-teman gitu kan, ada fotografer yang ngajarin saya, ada seniman ini segala macam. Kita ngobrol-ngobrol tentang, waktu itu saya ingat tentang keberanian untuk
posting itu di media gitu kan. Waktu itu konsepnya nggak segamblang media sosial, tapi lebih ke media pameran. Seseorang yang berani pameran tentu saja dia akan berani untuk menerima kritikan. Jelek nih gitu kan, dibilang jelek banget, dibilang bagus banget, dia harus bisa melepaskan itu, harus bisa melepaskan keterikatan antara karya dengan dirinya. Karena sebenarnya kan kalau kita bicara agak lebih jauh lagi, penciptaan sesuatu itu kan sebenarnya seperti mengandung ya. Iya. Ya kan? Jadi nyala? Oh ya. Jadi jadi penciptaan sesuatu itu kan sebenarnya seperti mengandung 9 bulan, tapi ini waktunya nggak 9 bulan, tergantung ya. Kayak misalkan nulis buku itu kan penciptaannya ada proses mengandung, ada proses membesarkan anak di dalam kandungan segala macam. Ketika proses mengandung itu benar-benar murni tanggung jawab si penciptanya, ya kan? Tanggung jawab penciptanya kan. Tetapi ketika karya itu melahirkan nih partus nih, bayinya sudah lahir nih. Sebenarnya bayi itu sebenarnya bukan tanggung jawab, bukan hak milik 100 hak milik absolut dari si ibu. Karena sebenarnya si anak yang sudah lahir itu adalah hak milik pencipta, hak milik semesta. Jadi dia akan dibentuk oleh semesta, akan diajari oleh semesta, dia akan belajar, dia akan berkembang oleh semesta, gitu. Dia akan hidup sendiri. Maksudnya misalkan gini, Angga Wijaya menulis halusinasi, dia menulis buku ini kan. Mungkin penciptaannya dalam waktu berapa masa gitu. Kemudian ketika dia mulai mencipta itu benar-benar hak prerogatif dan hak absolutnya dia untuk mencipta. Ya kan? Kemudian setelah tercipta, proses partusnya kan ada, proses persalinan kan ada. Ngirim ke publisher, edit-editan, kalau misalkan ke bayar ini bergening harga segala macam kan. Iya, betul. Terus sebelum preproduksi promosi gitu kan. Ya promosi, ayo kita bukunya bagus gini. Itu kan proses partus nih, proses persalinan. Ya kan? Ketika bayinya sudah lahir, ini sudah lahir nih. Sudah lahir. Saya beli bukunya. Ini sudah menjadi hak milik saya. Saya bilang buku ini jelek, itu hak saya. Saya bilang buku ini ya, ini kan misalkan ini saya beli ini kan, berarti ini kan buku saya, buku saya kan. Jadi saya bilang buku ini jelek, itu suka-suka saya. Saya bilang buku ini bagus, itu suka-suka saya. Hak dari penulis nggak ada, karena haknya dia itu hanyalah ketika proses berkarya. Ketika nanti buku ini, perkembangan buku ini akan sejalan juga. Bisa jadi pada akhirnya, sekarang nih dibilang bukunya jelek sekali gitu kan. Kemudian zaman berganti, ternyata buku ini booming kan, booming. Di copy, diproduksi berkali-kali, jutaan kopi kan gitu kan. Itu kan sebenarnya bukan Angga Wijaya yang membuat buku ini tercetak berkali-kali kan. Karena buku ini yang akan berbicara sendiri. Itu jadi pengkarya itu harus bisa melepaskan ketika dia sudah lahir nih, itu bukan hakmu lagi. Itu pun yang terjadi ketika kita menulis sesuatu di media sosial. Ketika masih di kepala itu hak absolut, milik penciptanya absolut. Tapi ketika sudah terketik, ada yang komen, itu haknya yang komen. Itu pencipta nggak ada hak sama sekali. Roland Barthes. Sudah di alam semesta untuk sudah jadi milik umum ketika puisi sudah di-launching, sudah dilepas. Ya, bukan sudah milik umum. Pameran sebenarnya. Ya, pameran kan mau dibantai ya silakan. Sudah jadi milik umum. Itu milik kamu, milik yang melihat kan, milik yang menikmati. Instalasi milik yang mendengarkan, milik yang merasakan saat itu. Gitu kan, itu suka-suka ya. Pencipta nggak punya hak ketika itu sudah lempar ke publik kan. Nah itu juga kalau konsep itu juga kita pakai dengan
kalau konsep itu dipakai sebagai mentalitas dalam berkarya, dalam bentuk apapun itu, tidak harus seniman, menciptakan sesuatu yang merepresentasikan, yang mensimbologikan hasrat kita akan sesuatu, itu nggak akan jadi masalah, tidak akan ada ketakutan apakah itu apakah pada akhirnya itu dicaci atau dipuji, itu nggak akan masalah. Yang penting tugasnya nggak di situ. Tugas kita sudah selesai ketika bayinya lahir. Itu sih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ke Mas Kusno. Ini ada masukan seorang seni teater mungkin mau memberikan mungkin ada mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang bagaimana diskusi untuk pertanyaan untuk Angga atau Mas Dokter Kusno. Tidak ada. Kita mungkin memberikan satu buah wejangan bahwa dia dulu ini yang Ustaz bahwa dia kagum kepada orang gila, kagum pada teman-teman skizo karena banyak mengeluarkan karya dan oh ya oke. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Menggaukan. Ya, cukup menarik tadi konsep yang dibuat dokter itu. Jadi kita kenal seperti mengenal Gibran. Kalimatnya waktu kita orang tua adalah musuh dan anak adalah panahnya. Dan ketika dilepas itu tidak tahu mau nancep kemana. Itu juga. Terus sama juga seperti karya-karya penciptaan, seperti saya kan bikin naskah monolog ekspektasi saya mungkin seperti apa yang saya inginkan, cuman waktu dipentaskan oleh aktor-aktor kok menjadi begitu, kok menjadi begini, loh kok lebih bagus lagi gitu kan. Ya misalnya ini deh yang saya inginkan itu ya. Jadi memang ketika sudah bayi itu lahir, dia mau kemana nggak tahu gitu. Nah, untuk Angga semangat. Terima kasih. Dia sahabat saya dari waktu di Fakultas Sastra. Nyas ya. Semangat Angga. Terima kasih. Oke kawan-kawan, tepuk tangan dulu untuk Menggaukan. Masih ada waktu 20 menit bagi kawan-kawan lain, mungkin ada pertanyaan, mungkin adik dari SMA Teater Pasar. Tidak apa ya teman-teman? Tidak ada yang bertanya ya? Oke. Mungkin bagi kawan-kawan atau kerabat, sahabat, keluarga ODS yang ingin mengetahui tentang skizofrenia, ada sebuah film bagus yang diambil dari novel dengan judul yang sama, A Beautiful Mind. Jadi kesimpulannya, cinta itu menyembuhkan. Kedekatan kita dengan pasangan, dengan kekasih, dengan sahabat yang cepat curhat atau apa, itu sangat membantu. Jadi di tengah masyarakat timur yang menjadi barat atau baliknya barat yang menjadi timur, jadi penting sekali untuk saling peduli, empati lah. Jika ada keluarga atau sahabat kita yang kelihatannya sedang tidak beres, tanda kutip kurang baik gitu kan, jadi mendengarkan, kemampuan mendengar yang sangat baik. Dan saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa sayang saya, rasa cinta kasih, rasa terima kasih kepada seorang perempuan yang bernama Reda Subagio. Iya, saya mengenalnya tahun 2015, waktu itu dalam kondisi saat itu kehidupan sampai dalam kondisi sekarang. Semoga rencana kami tahun ini menikah dan mohon doa restu, semoga apa yang kami inginkan kita akan jadikan. Terima kasih. Oke, sekali lagi ada adik, tidak ada pertanyaan. Oh ya, ada satu pertanyaan dari Ibu Dimas.
Dapat silakan ke Bidunus. Ya, 1, 2, 3. Selamat sore teman-teman yang ada di Warung BPP. Terima kasih kita sudah memberikan sore hari ini dengan suasana acara yang sangat luar biasa, memberi inspirasi buat kita semua. Pertanyaan untuk mungkin saya tergelitik tadi oleh apa yang disampaikan teman kita yang main gitar tadi ya, Bapak Siren Dedika. Iya, menyampaikan satu statement bahwa saya mendengar suara yang tidak bisa saya bantah, yang tidak bisa saya tolak. Itu saya tergelitik dengan kondisi itu. Bahasa tidak bisa menolak itu sebetulnya berarti setiap manusia mendengar suara ya saya. Setiap manusia punya pengalaman pribadi tentang suara, penglihatan yang mungkin mereka anggap itu biasa atau tidak biasa dengan kadar-kadar tertentu. Apakah kemudian menjadi tidak tertolakkan ini, apakah itu di mana ya letak? Itu mungkin dengan dokter nih berarti ya. Iya. Dokternya ini. Iya. Berarti yang dikuatkan itu hatinya atau sarafnya atau logikanya? Oh iya. Ya, karena itu ada bahasa tidak tertolak ya. Ketika dia ditertolak, apakah itu berarti tidak skizofrenia? Apakah ketika dia terdengar, tapi kemudian itu hanya sebagai memori, mungkin kalau HP dia memorinya kecil ya. Jadi dia hanya merupakan pengalaman indah gitu. Apakah itu bukan skizofrenia? Iya. Itu mungkin menarik ya. Terima kasih. Sebelum meletakkan kesan mungkin bisa question dibagi Mas sebelum dijawab. Iya. Silakan Mas. Kepanjang lah. Tidak. Ya. Saya tambahkan sedikit mengenai Dedika ini. Ya saya tahu sih dia punya delusi. Dia pada suatu hari nanti akan jadi pejabat. Bukan halusinasinya yang terpandangkan, tapi delusinya. Dia akan jadi pejabat seperti direktur atau general manager sebuah perusahaan multinasional, dan itu tidak terbantahkan. Dia yakini sekali dimanapun. Saya udah lama berteman sama dia dan sering cerita dimanapun kita ngasih pemahaman, jadinya saya sudah agak terbiasa. Kalau dia cerita itu ya saya diamkan aja sih, ya saya tanggapi. Kalau ditanggapi nanti loya, kalau diboyain dia marah gitu. Sama seperti Gus Moyo itu ya, yang tentang NASA itu sudah saya tidak ngerti juga, mungkin dokter nanti menjelaskan. Sama, hampir sama seperti itu, cuma bedanya ya kalau Gus Moyo itu kan dia NASA dapat reward gitu, ya kan triliunan rupiah itu, dan itu mau dibagi-bagi sama dua teman itu. Ya, silakan, terima kasih. Dr. Krisna menjawab. Iya, terima kasih. Sebenarnya sudah secara praktisnya sudah terjawab ya dari Pak Nyoman tapi saya akan membahas dari sisi logika. Ya, mungkin ini agak berat, tapi saya akan coba untuk membahas pelan-pelan. Yang pertama adalah definisi dulu. Saya akan membahas dari definisi dulu. Yang pertama adalah definisi dari halusinasi. Halusinasi itu definisinya adalah persepsi yang salah. Persepsi kan, jadi bukan, persepsi itu kan ada panca indera. Panca indera itu dengan pendengaran, penglihatan, pembauan, pengecapan, kulit. Itu kan, jadi sebenarnya nggak ada yang merangsang, tetapi kok aku ngerasa mendengar gitu loh. Nggak ada yang ngomong tapi aku mendengar. Itu kan persepsi. Jadi kunci pertama yang harus dipegang adalah halusinasi adalah persepsi. Kemudian konsep kedua itu adalah delusi atau waham. Kalau waham atau delusi itu secara definisi itu adalah proses pikir, jadi cara berpikir. Jadi kalau misalkan kita mau panjangin lagi, sebenarnya waham atau delusi itu adalah sebuah keyakinan yang salah.
nggak bisa dibantah nih, keyakinan salah tapi nggak bisa dibantah. Bisa diberikan contoh? Nah, sebelum ke contoh, misalkan gini. Tetapi dari manakah keyakinan itu muncul? Keyakinan itu muncul kan dari algoritma di kepala ya. Algoritma itu ada yang namanya premis. Premis itu adalah data fakta yang ada atau aksioma. Kemudian dari premis itu disimpulkan menjadi sebuah silogisme, gitu kan. Kemudian silogisme atau kesimpulan itu dipercaya, gitu kan. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika ada yang bermasalah di premis atau di kesimpulannya, ketika ada yang bermasalah di data dan fakta atau kesimpulannya, maka seseorang akan mengalami delusi. Tapi ketika dia sangat meyakini itu, ya nggak bisa dibantah. Contohnya nih, ketika ada contohnya adalah kesalahan dalam premis, dalam data atau fakta. Misalkan gini, ada seseorang yang yakin sekali bahwa dia akan dibunuh. Kita tanyakan, apa yang buat kamu yakin kalau kamu akan dibunuh? Ya karena ada suara yang mengatakan akan membunuh saya. Logikanya, kesimpulannya kan benar. Dia mau dibunuh karena ada suara yang bilang seperti itu. Tetapi data atau faktanya salah. Data atau fakta yang salah itu apa? Halusinasi itu tadi. Gitu kan? Nah, sekarang ketika kesimpulannya yang salah tapi datanya benar, ini misalkan gini, aku mau dibunuh nih dok. Loh, apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Tadi ada orang lewat di depan saya bawa arit sama bawa kambing. Kemudian dia melihat saya dok. Kemudian ya dia pasti mau membunuh saya. Datanya benar, ada orang lewat bawa arit, bawa kambing. Tapi kan kesimpulannya nggak kayak gitu. Tapi itu sangat diyakini kan. Jadi perbedaan mendasar, balik lagi ya, perbedaan besar adalah kalau halusinasi itu adalah premis, data fakta, kalau di delusi atau waham itu berada di ranah proses pikir. Jadi proses pemikiran. Yang proses pikir itu kan meliputi premis, aksioma, kemudian ada silogisme dan ada kesimpulan-kesimpulan, itu yang salah gitu loh. Itu yang bergeser. Jadi kalau misalkan disebutkan tadi, kok bisa saya meyakini suara-suara yang nggak bisa dibantah? Bisa saja. Memang faktanya secara subjektif penyintas itu memang mendengar suara. Halusinasi secara subjektif dia memang mendengar suara. Tapi premis itu salah. Gitu loh. Premis itu salah. Ketika dia mendengar suara yang dimana premis itu salah, maka kesimpulannya masih benar karena aku mau jadi presiden dok, kok bisa gitu? Karena ada yang bilang kayak gitu ke aku. Oh iya, berarti logikanya benar kan? Iya benar, tapi premisnya salah, data faktanya salah. Itu yang membedakan antara mana nih yang salah nih, datanya apa kesimpulannya. Agak bisa ditangkap ya. Dalam konteks tadi itu sudah masuk ke ranah kesimpulan dan silogisme. Jadi dia sudah masuk ke ranah delusi atau waham. Jadi yang dikatakan oleh Pak Nyoman tadi secara praktis benar, karena memang tadi itu sudah masuk ke ranah waham atau delusi, karena sudah sangat yakin. Yakin itu munculnya dari kesimpulan-kesimpulan kan. Kesimpulan munculnya dari premis, data-data, aksioma-aksioma yang digabungkan menjadi satu. Entah data-data, aksioma-aksioma yang salah atau kesimpulan atau silogisme yang salah. Entah yang mana yang salah. Tapi yang jelas jadinya salah, kesimpulannya salah, dan itu yang diyakini. Yang tadi itu masuknya ke delusi. Nah, pertanyaannya adalah psikotik ya, kalau misalkan kita ngomong skizofrenia kan itu harus ada batasan waktu, rentang waktu segala macam. Kalau kita mau kerucutkan lagi, psikotik itu yang mana? Apakah ketika dia hanya mendengar kemudian dia tidak percaya? Aku mendengar suara mengatakan demikian, tapi aku nggak percaya. Apakah itu psikotik apa enggak? Itu tetap psikotik karena di penyintas itu mengalami halusinasi. Gitu. Kalau misalkan dia pada akhirnya percaya, itu juga tetap psikotik karena penyintas itu mengalami delusi. Gitu. Jadi semuanya bisa. Jadi jawabannya sudah terjawab ya. Tidak harus dia meyakini atau tidak bisa menolak. Tidak harus seperti itu. Asalkan dia sudah mendengar suara saja, itu mungkin sudah psikotik. Kondisi seperti itu.
Itu konsep logika, alur logika ketika kita menjabarkan bagaimana manusia berpikir. Kita bisa ditolak kalau ada suara-suara masuk, misalnya, oh aku ingin bunuh A, apakah dia tidak bisa menolak suara itu? Nah, ketika dia tidak bisa menolak, kan berarti itu kesimpulan. Ya kan? Ketika ada kata-kata saya tidak bisa menolak, berarti itu kan kesimpulan. Nah, kita pasti akan gali lagi, dan apa alasannya tidak bisa menolak? Itu kan kesimpulan nih kan. Ketika sudah masuk ke ranah kesimpulan, berarti itu sudah masuk ke ranah logika kan, sudah masuk ke ranah otak kan. Jadi itu masuknya ke delusi, ke waham, seperti itu. Dengan obat mungkin, dengan pengobatan atau Oh iya, jadi kalau misalkan ini, kalau kita ngomongin tentang skizofrenia, psikotik ya, skizofrenia terlalu lebar. Kalau kita ngomongin tentang psikotik, itu dia kan manusia, kita ngomongin manusia pada akhirnya kan. Manusia itu kan terdiri dari biologi, biopsikososial, spiritual, kultural, spiritual gitu kan. Ada yang namanya unsur biologi, psikologi, sosial gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan sudah seperti itu kan sudah bermasalah sekali di area biologis. Biologi di kepala itu sudah benar-benar kacau. Jadi ketika dorongan dari dalam di kepala, di struktur otak itu sudah sangat bermasalah, mau dibantah kayak gimana pun nggak akan bisa. Salah satu-satunya cara untuk mendekati hal-hal seperti itu adalah ya kita tembak dulu di area biologinya dengan obat. Nanti ketika sudah agak tenang, sudah agak bisa diajak ngomong, baru area psikologisnya, area sosialnya. Area psikologis kan kita ajak ngobrol, berlogika bersama ketika dia sudah berlogika kan. Kalau sosialnya kan mungkin kita ngajak lingkungan terdekatnya bagaimana memberikan support yang bagus gitu-gitu. Itu bisa dimainkan di sana. Jadi intinya sih sebenarnya paling tidak penyintas itu pengobatan, terapi tidak semata-mata obat. Pada akhirnya kalau bisa kita akan membantu agar penyintas itu bisa mandiri dan merdeka. Mandiri dan merdeka tanpa adanya obat atau mungkin minimal obat. Bisa jadi seperti itu. Bisa bersosialisasi juga bisa jadi. Itu kan kita memodifikasi area luar dari luar dari otak itu sendiri kan. Ketika otak itu sudah benar-benar lemah, kita harus kuatkan dengan obat. Ketika dia sudah kuat, kita harus latih dia dengan nulis, psikoterapi segala macam. Ketika gunanya melatih ini adalah biar dia pada akhirnya bisa lepas, biar dia pada akhirnya bisa merdeka dari suplai obat, dari suplai dari dalam diri itu sendiri, seperti itu. Tapi ya titik awal yang harus dilakukan adalah obat dulu harus masuk. Kalau nggak gitu nggak akan bisa diajak ngomong. Seperti itu sih kayaknya ininya. Oke, terima kasih teman-teman karena kita sudah mengobrol 1,5 jam ya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, saya mau bertanya sedikit tentang teman saya sini. Terus terang, saya kan penyintas skizofrenia juga mengalami hal itu semua sih. Tetapi seiring waktu, karena saya rajin berobat dari 2001 sampai sekarang, dan itu gejalanya tak tahu kapan itu mati silang dok, itu mati silang. Dan kalau Dedika yang tadi yang gitaris itu, yang nyanyi itu, saya tahu juga, saya akrab dengan dia. Dia rutin juga berobat, rutin sampai dia sehari pun tidak pernah tidak minum obat gitu kan. Walaupun agak telat sedikit, tapi tidak pernah lepas minum obat. Beda dengan Gus Moyo itu. Kalau Gus Moyo memang dia agak sering putus obat sih. Tapi saya tanyakan tentang Dedika ini, dia sudah rajin berobat, tetapi kok gejala delusinya itu yang seperti dokter sampaikan itu mungkin gejala delusinya. Kok enggak bisa hilang, enggak seperti saya dok. Saya halusinasi dulu. Ada resistensi obat. Itu yang terjadi. Nah, sekarang gini, resistensi obat itu tidak resistensi obat sih, maksudnya skizofrenia yang agak-agak resisten. Dia artinya ya optimalnya segitu.
gejalanya hilang tuh optimalnya segitu, mungkin nggak akan bisa lagi untuk lebih bagus dari itu, bisa jadi. Nah sekarang kan penyebab dari resistensi itu apa? Itu ada banyak sekali. Yang pertama mungkin saja genetik dari orang itu, dari orang tuanya bagaimana, atau mungkin kakek nenek atau yang sedarah itu, atau genetik yang dia bawa saat itu kayak gimana, itu bisa jadi genetik. Kemudian selain genetik juga bisa dari faktor-faktor lingkungan. Misalnya genetik dia bagus-bagus saja, tapi tekanan yang dia alami, faktor lingkungan yang tidak mendukung bisa jadi. Atau misalkan semuanya beres nih, leluhurnya nggak ada masalah, genetik leluhur nggak ada masalah, lingkungannya bagus gitu kan. Nah ada lagi satu yang bisa dibahas ini, ada tercatat dalam buku Stahl Psikofarmakologi yang terbitan dari tahun 2013. Itu ada di buku bab 4 yang bercerita tentang psikotik. Itu di situ disebutkan bahwa oke, gampangannya gini ya, soalnya kalau misalkan saya terlalu lama menjelaskan, saya akan menjelaskan NMDA dan AMPA. Oke. Jadi ada ketika seseorang itu mengalami kerusakan, nggak hanya di otak sih, kerusakan di semua organ itu ya, kerusakan ya, tapi terutama di otak itu ketika dia berusia menengah, baru usia quarter life ya, misalkan belasan sampai 20-an, ketika pertama kali menderita di usia segitu, maka dia akan lebih rentan untuk resisten. Alasannya apa? Karena ketika seorang itu terkena gejala psikotik, maka genetik itu tuh akan, genetik yang menangkap transmisi sinyal itu akan bermasalah. Sehingga ketika itu bermasalah, maka yang akan dihancurkan adalah sel yang bagus dan yang disisakan adalah sel yang jelek. Itu terjadi pada skizofrenia. Kalau misalkan kita mau lebih khusus lagi. Nah, ternyata di usia belasan itu terjadi replikasi, terjadi hal seperti itu 7% setiap minggunya. Itu hampir 2 kali lipat lebih besar, setengah kali lebih besar daripada neuroplastisitas yang dialami usia di luar usia itu. Jadi intinya, ketika seseorang itu mengalami masalah di usia remaja, di skizofrenia misalkan, dia akan lebih bertahan karena sel yang bagus itu dibuang, dirusak, sel yang jelek itu dipertahankan, sel skizofrenia dipertahankan. Dan perilaku seperti itu dilakukan 7% setiap minggu. Dia akan lebih bertahan seperti itu. Tadi kan makanya saya tanya apakah usianya berapa ketika usianya pertama kali muncul. Ternyata usianya belasan ya, 19, di bawah 20 tahun ya. Itu yang menyebabkan. Itu kan penelitian, itu kan buku yang diterbitkan tahun 2013. Kemudian kalau misalkan kita mundur lagi ke buku pedoman diagnostik gangguan jiwa PPDGJ, itu sudah tahun 90-an kalau nggak salah, sebelum buku 2013 ini diterbitkan. Di buku itu juga sudah disebutkan bahwa ada satu skizofrenia yang namanya skizofrenia hebephrenic. Jadi gejala, saya tidak akan sebutkan gejalanya, tetapi skizofrenia hebephrenic ini pada akhirnya itu akan skizofrenia yang lebih lama bertahan dan lebih susah untuk disembuhkan. Hebephrenic adalah skizofrenia yang lebih susah untuk disembuhkan. Dan ternyata hebephrenic itu banyak terjadi ketika onset pertamanya itu usia belasan. Gitu loh. Jadi ketika kita mundur ke hasil temuan di masa lalu, kan ada kecocokan ya. Di mana ketika ada premis di mana ketika psikotik atau skizofrenia terjadi di usia muda belasan, dia akan bertahan lebih lama, akan lebih susah untuk diterapi oleh obat. Itu yang terjadi pada Bung gitaris tadi. Itu jawaban pertama. Kemudian jawaban kedua, bagaimana cara kita untuk menanggapi orang-orang penyintas-penyintas yang mengalami delusi yang sangat kuat? Berdasarkan logika bahwa delusi tidak bisa dibantah dengan negosiasi, maka janganlah dibantah. Caranya adalah giring agar penyintas itu mau konsumsi obat. Konsep pertama adalah jangan dibantah tapi giring untuk bisa mengkonsumsi obat.
Nah sekarang cara menggiringnya gimana? Cara menggiringnya adalah kita akan mengikuti alur pikiran alur pikiran delusinya. Kemudian kita akan geser pelan-pelan agar dia masuk ke mau ke rumah sakit dan mengkonsumsi obat. Misalkan ada orang yang berdelusi aku adalah presiden. Aku nih dipanggil Jokowi untuk jadi presiden. Oh, kamu dapat informasi dari mana? Iya nih ada WhatsApp gini ada WhatsApp yang menyebutkan bahwa aku dipanggil presiden kan gitu kan. Oke, kalau gitu diikutin. Terus habis itu kita bilang gini, misalkan salah satu contohnya. Nah, kamu tahu nggak kalau misalkan untuk jadi caleg saja, calon legislatif, itu perlu surat sehat loh. Apalagi jadi residen. Kalau gitu, gimana kalau kita ke rumah sakit dulu, kita cek dulu kesehatan kamu, kita ikuti semua apa yang dikatakan oleh dokter di sana. Setelah itu nanti kita lihat. Saya tahu kok kamu pasti akan dipanggil jadi presiden, tapi kan itu adalah langkah yang normal yang harus dilalui kan. Jadi kamu harus ke rumah sakit dulu. Itu. Jadi jangan dibantah, tapi gitu. Seperti kata Gede Prama ya. Jadilah seperti air, tidak dikalahkan, tidak mengalahkan, tapi sampai tujuan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau itu dokter, mungkin ada lagi pertanyaan Pak. Oke, sebelum penutup, karena kita sudah ngobrol 1,5 jam lebih. Sebelum penutup, saya ada satu pertanyaan. Mohon maaf ya, kan masyarakat umum itu kan tanggapan masyarakat umum terhadap ODGJ itu kadang mereka penyintas itu kadang dibully atau diapa segala macam. Mungkin ada tanggapan harapan kepada masyarakat untuk menghadapi ODGJ ini bagaimana? Mungkin dari Dokter Krisna dulu. Iya, Dokter dulu. Oh ya, oke, terima kasih. Masalah stigma itu sebenarnya agak panjang sih sebenarnya. Kalau masalah stigma itu sebenarnya sangat complicated, sangat rumit ya. Banyak faktor. Sebenarnya apa sih yang membuat salah satu faktor yang membuat orang itu menstigma buruk itu adalah karena masyarakat umum itu tidak mengetahui apa yang menjadi dasar seseorang melakukan hal aneh yang di luar norma. Masyarakat hanya melihat bahwa hal yang dilakukan itu malu-maluin tanpa tahu bahwa itu ada dasarnya gitu. Ketika pada akhirnya masyarakat paham bahwa itu adalah penyakit skizofrenia itu sama seperti penyakit diabetes. Diabetes itu sakit gula di mana kalau nggak minum gula bisa pingsan gitu kan. Tapi kalau skizofrenia di mana kalau nggak diobati dia bisa bicara ngawur. Ada hasil luarannya tapi beda, satunya adalah hasil fisiknya melemah, satunya adalah hasil luarannya adalah perilakunya salah gitu loh. Kalau misalkan masyarakat bisa tahu bahwa itu adalah penyakit yang mirip dengan diabetes, mungkin saja bisa mengurangi karena skizofrenia harus minum obat seumur hidup. Balik saja, diabetes bukan minum obat, suntik 2 kali sehari. Seumur hidup loh. Suntik 2 kali sehari seumur hidup. Apa yang menjadi masalah? Satunya suntik, satunya hanya minum obat saja. Itu salah satu karena kalau misalkan kita mundur ke area penyakit skizofrenia sebagai brain disease, karena sekarang sudah ada pergeseran paradigma. Dulu kan ada namanya mental disorder, penyakit mental, sekarang agak bergeser menjadi brain disorder, penyakit otak. Apa yang membedakan skizofrenia dengan stroke? Sama-sama otak yang bermasalah. Cuman luarannya stroke itu tumbuh misalkan, tapi skizofrenia itu perilaku. Hanya karena orang tidak paham dan hanya melihat sisi eksternalnya saja. Terlebih lagi, akibat dari hal itu yang sudah diturunkan secara turun-temurun melalui kebudayaan yang tidak jelas itu, buduh tuh, wong edan. Wah gila nih orang nih ngapain gini. Biasanya kan itu kan sudah kebudayaan ditanamkan dari bukan kebudayaan sih, maksudnya kesepakatan yang sudah diturunkan dari masyarakat kan. Itu sampai kita nggak sadar bahwa stigma
gangguan jiwa itu munculnya pertama kali itu dari stigma terhadap diri sendiri. Ketika seseorang tidak mau mengakui bahwa dirinya sedang memiliki masalah, sedang tidak baik-baik saja, ketika dia tidak mau mengakui bahwa padahal dia benar-benar merasakan bahwa dia tidak sedang baik-baik saja, niscaya orang itu sedang menstigma dirinya sendiri. Ketika dia tidak bisa menerima dirinya apa adanya, bagaimana orang itu bisa menerima orang lain apa adanya? Ketika dia tidak bisa memanusiakan dirinya yang manusiawi dan tidak sempurna, bagaimana dia bisa mengiyakan orang lain yang juga sejatinya adalah manusia yang tidak sempurna? Itu sih, stigma itu awalnya dari diri sendiri sih, bukan dari wah gembar-gembar no stigma. Coba lihat diri sendiri, kamu tuh malu kan kalau misalkan mengakui bahwa dirimu depresi gitu loh. Kamu tuh malu kan kalau mengakui bahwa dirimu itu sedang tidak baik-baik saja kan, mencoba untuk kuat kan. Kamu tuh malu kan kalau mengakui dirimu itu adalah manusia sesungguhnya. Itu, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Anda, mungkin pesan harapan kepada masyarakat untuk terlintas LGBT atau skizofrenia. Terima kasih. Saya dari keyakinan dari lubuk hati yang terdalam, saya percaya bahwa penanganan terhadap kesehatan mental di Indonesia akan semakin baik. Kita harus punya optimisme semacam itu, mulai banyak berjaringan, anak muda mulai sadar, mulai aware terhadap isu kesehatan mental. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tidak perlu ada yang pesimisme. Kita butuh optimisme sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman untuk Anda Widya dan Presiden Haji. Terima kasih. Satu kata terakhir untuk penutupan, kita semua akan baik-baik saja. Terima kasih semuanya. Salam selamat sore.